Enggak, kebetulan sudah ada 3 tempat. Jadi pertama buka tuh sebenarnya masih di gedung yang ini. Itu ada di pojok sana parkiran. Terus pindah ke Pasar Baru Square yang dekat Antara belakang. Yang antik jadul sampai yang modern zaman now itu pasti ada di kita. Digital itu kan ada beberapa varian ya. Jadi ada tetap aja jenisnya pocket, ada mirrorless ya, ada juga prosumer, ada DSLR. Kalau untuk sekarang sih paling terlaris tuh mirrorless ya, karena zamannya kan sudah berubah ya, medsos lah istilahnya orang bilang. Zaman now itu paling murah, range harganya tuh di 2 jutaan. Termahal ya mungkin sampai puluhan juta. Pocket itu ya jenisnya seperti ini contohnya. Itu termurah mungkin 100 ribu Anda. Nah, termahalnya itu yang sifatnya Xiaomi ya, seperti ini, atau ini orang bilang MJU nih ya. Ini bisa sampai di ring 1,2 juta. Nah, dengan kondisi mulus dan oke ya. Nah, point and shoot itu rata-rata mayoritas itu segmen pasarnya ABG. Mereka lebih suka karena mungkin praktis ya, lebih gampang operasionalnya. Analog ini sebenarnya banyak jenis ya, jadi tergantung kebutuhan si pemakai ya. Jadi point and shoot ini jenis paling rendah ya, paling praktis. Ini namanya point shoot. Kedua ada lagi namanya nih range finder. Jadi range finder itu sistem sama operasionalnya hampir sama kayak DSLR seperti tipe itu, kayak Nikon FM2 dan lain-lain. Cuman bedanya DSLR itu sesuai dengan selera, lensa bisa diganti-ganti, dicopot dan ditukar. Kalau range finder itu lensanya tidak bisa dicabut atau diganti-ganti. Nah itu bedanya. Ini zaman edan ya, orang bilangnya serba gampang, praktis, instan apapun. Nah kalau ke analog itu mungkin anak-anak sekarang kenapa suka? Selain nilai seninya tinggi, itu yang pertama. Kedua tantangannya ya. Jadi tantangan pakai analog itu sangat tinggi. Contohnya, mungkin beli baterainya udah puluhan ribu, oke? Beli lagi roll film. Nah, selain langka juga mahal, di atas 100 ribu. Terus operasional kameranya juga tidak gampang-gampang amat. Jadi tantangannya itu lebih kompleks lah. Kadang-kadang udah modal mahal belum tentu jadi, bisa aja hasilnya kebakar. Jadi kepingin tahuan anak-anak zaman itu sangat tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga nilai seninya mungkin ya, karena basic alami. Karena analog itu kan kalau aku bilang istilahnya fotografi sejati ya, seninya sangat-sangat tinggi. Nah itu mungkin yang anak-anak now suka. Dan yang terakhir 4 itu vintage ya. Jadi warnanya itu beda sendiri dari yang zaman-zaman now gitu. Yang paling unik itu sebenarnya jenisnya itu ada TLR. TLR itu singkatan dari Twin Lens Reflex ya. Jadi ini formatnya medium. Ada yang 120 dan lain-lain. Itu kenapa unik? Karena ya bisa kita ngelihatnya ibaratnya kalau digital tuh live view ya, live view function. Jadi bisa langsung kelihatan objek walaupun sistemnya analog dan nilai seninya tinggi. Nah, bisa dengan jelas kita bisa melihat objek. Itu sangat-sangat diminati, tapi itu peminatnya tidak banyak ya, hanya orang-orang tertentu. Cuman karena formatnya medium, otomatis dari sisi kualitas dia pasti di atas rata-rata film 35 formatnya. Nah kebanyakan sih sistemnya jaringan ya, itu satu jaringan ya, karena kita kan menjalin komunikasi dengan teman-teman lama, kadang di ya Pulau Jawa, Bali, Sumatera juga ada. Biasanya kalau barangnya bagus-bagus itu selalu kita beli dari sono ya. Yang kedua ya tetap pasti lebih banyak itu dari orang lewat. Nah, jadi datang ke toko, dia nawarin, cocok ya kita beli. Tetap lebih banyak 80% tuh datang ke toko orang jual. 20%-nya ya mungkin tuh dari luar.
Kalau favorit ya, ini harus lebih detail. Favorit itu dalam arti ada 3 segmen nih. Apakah yang SLR-nya, yang rangefinder-nya, apakah yang point and shoot-nya gitu. Tapi pada umumnya, kalau kita bicara analog, itu pasti brand paling terkenal, terlaris itu udah pasti Nikon. Jadi segmen kalau SLR-nya Nikon FM2, itu paling the best. Dan paling banyak dicari orang. Kalau untuk point and shoot, di favorit saya itu adalah Olympus. Nah, itu namanya MJU seperti ini nih. Nih, ini hasilnya sangat-sangat luar biasa. Warna, tone segala macam perfect. Cuman minusnya cuma satu, cengeng. Nah, ini cengeng. Kedua, ada lagi yang lebih buruk. Kalau udah rusak, jadi ganjalan pintu. Tidak ada yang bisa benerin. Tapi kalau Om ngejual itu pernah nggak ada sayang sama kamera itu buat dijual gitu? Sangat banyak ya. Sangat banyak. Apalagi seperti yang saya pajang tuh. Itu kamera-kamera ada nilai historisnya ya. Kesayangan. Dan biasanya kalau saya ngejual kamera yang saya suka, itu tidak ke sembarang orang. Pasti yang aku lihat, wah ini dari sisi seninya satu oke. Kedua bisa ngerawat. Ketiga yang lebih lucu, selalu aku bilang, saat kamu tidak butuh kamera ini lagi, silakan aku beli lagi. Aku akan beli kembali dari dia. Karena analog itu lucu, kan udah non produksi. Dapat barangnya aja yang masih cakep, oke itu susah ya. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu ya murah dijualnya kalau memang nilai seninya tinggi. Sering. Kita paling sering jual kamera kesayangan, dibeli sama teman nih cocok nih. Nah kadang pamannya si A nawar nih mahal daripada si B. Tapi saya nggak suka si A. Karena kadang asal naruh, megangnya aja kasar, sayang banget gitu. Jadi walaupun si B lebih murah, pasti gua kasih dia. Karena aku lihat wah ini bisa ngerawat, seninya ada gitu. Jadi bukan masalah harga? Bukan masalah harga, tapi ya rasa itu aja, seninya terus ya si pemakainya cocok nggak gitu. Tidak hanya Jimmy yang serius merawat kamera analog agar dapat dijual ke tangan orang yang tepat. Tetapi Gugun juga turut menjadi bagian keberadaan para pecinta analog. Dengan tangan dinginnya, di toko Meli Pasar Baru, Gugun mereparasi kamera-kamera jadul. Kalau buka servisnya itu dulu Babe kita itu tahun 1980. Jadi Sains 1980, Babe buka toko kamera untuk jasa repair, perbaikan, dan jual beli ya. Tapi kita main di second hand, nggak di barang baru gitu kan. Karena main second aja, karena kita banyak teman-temannya itu fotografi amatir dari wilayah-wilayah kampung, pedalaman, desa-desa. Jadi mereka itu nggak bakal beli kamera baru. Jadi kamera second yang sekiranya masih bagus quality. Nah, jadi kita di bidang jasa itu Babe tahun 1980 dan saya meneruskan itu di 1993. Nah, 1993 itu saya udah SMA kelas 1. Jadi saya meneruskan, diajarkan. Karena pada zaman itu ramai sekali. Ramai sekali sampai servisan itu nggak ketampung. Bahkan sekali datang itu bisa 1 bal. 1 bal itu mungkin dari satu toko ya, sampai 120 unit. 1 toko ngasih. Sedangkan di Pasar Baru itu ada beberapa toko, jadi bingung kan. Jadi yang mau megang kamera ini siapa, sekian banyak ini. Jadi diajarkan tahun 1993 dan itu sampai sekarang. Kalau misalkan nggak susah-susah juga sih paling sekitar 1,5 jam selesai. 1,5 jam itu kayak misalkan macet. Rata-rata macet aja sih untuk kamera karena dengan usia yang udah cukup tua ya, udah 40-50 tahun itu biasanya ada beberapa bagian itu yang sudah kayak misalkan oil-oilnya, terus dia punya per-pernya itu udah nggak stabil lagi. Jadi dari situ nanti kita cari, oh nih pernya udah mulai melar nih, terus kita ganti per yang baru lagi udah gitu. Jadi nggak cukup berat-berat juga sih untuk kerusakannya ya. Ya paling kalau lensa biasa cuci lensa gitu. Tapi kalau untuk kamera yang seri baru itu karena ada masa pakai, pembuatan dari Jepang itu emang udah dikontrakkan ada masa pakai, masa guna. Jadi kalau untuk bodi itu nanti ada masa rusaknya A, B, C, D, E. Kalau lensa itu A, B, C, D, E juga gitu kan. Jadi biasanya itu kalau untuk kamera analog atau kamera lama itu karena dia semuanya itu nggak menggunakan electrical, jadi mechanical.
Nah, jadi nggak ada yang namanya ada masa pakai. Gitu, jadi cuma hanya perawatan. Kalau untuk kamera baru, karena ada motherboard, ada IC, terus ada fleksibel, dan di keseluruhan dari semua itu ada masa pakai. Jadi ntar fleksibelnya putus, ntar dia error diafragma, error autofocus. Nah kalau nanti terkena air atau kecebur, kena banjir, nah dia bisa kena langsung ke motherboard. Tapi kalau untuk kamera manual sendiri, itu bisa dipakai lagi secara normal. Kalau untuk kameranya sendiri ya itu sebenarnya kita mengukur dari harga kamera tersebut. Kan nggak mungkin kalau misalkan kameranya itu harga jualnya 500, nanti kita servis 300.000 kan orangnya mahal sekali kan. Nggak, jadi kita melihat dari segi harga kamera tersebut. Jadi kalau misalkan kameranya itu di angka 300.000, paling servisnya 100.000. Paling minim 100.000 lah. Kecuali kameranya udah sampai di atas range 5 juta, ya baru nanti harga servisnya itu bisa mencapai 600 sampai 700.000. Jadi tergantung dari tipe kameranya sendiri, gitu. Jadi supaya orangnya yang servis juga kan nggak terlalu terpukul dengan harga biaya servisnya. Karena kameranya murah, servisnya mahal, aduh nih beli lagi deh. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita selaraskan aja. Kalau untuk servis yang paling susah yang sering saya tangani itu sebenarnya kecebur air laut. Itu susah banget karena kalau orang yang nggak ngerti itu dia bingung ya, setelah kecebur air laut itu biasanya dijemur atau ditaruh di beras. Air garam itu terlalu tinggi kadar garamnya, jadi bisa menghancurkan besi. Pas sampai kemari pas dibuka dalamnya udah hancur semua, udah karatan, terus buat-buatnya juga udah porosi. Gitu, jadi udah nggak bisa diselamatin. Dan itu mencapai 90% nggak bisa diselamatin. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah-sudah, misalkan saya punya rekanan nih, nyimpen nomor saya berapa kali dapat kasus, dia pas moto, kecebur, nah terus dengan santainya dia tuh, nah tenang aja gitu kan. Telepon aja Om Gun, gitu, dia telepon, Om kamera saya kecebur apa? Kecebur air laut, oke. P3K-nya apa Om? Pertolongan pertama pada kamera saya katanya. Oh siap, dia bilang gitu. Pertama itu solusi untuk kamera, untuk rekan-rekan Nusantara tentunya, untuk kamera-kameranya itu yang kecebur sama air laut, itu sebenarnya nggak terlalu panik. Nggak usah panik dan nggak terlalu panik gitu kan. Jadi pertama itu kita beli air mineral. Apapun air mineral itu, beli yang 1 liter, beli beberapa piece 5 atau 6 liter, terus minta kantong plastik. Jadi kameranya itu dicopotin semua dari lensa, bodi, baterai, memori, itu dimasukin ke wadah plastik itu, dimasukin air mineral. Dan itu dikocok-kocok selama 5 menit. Setelah itu diganti lagi air yang baru dan plastik yang baru. Itu 4 atau 5 kali berulang-ulang. Nah setelah itu baru dibawa ke tempat servis. 90% selamat.